Sahabat semua, selamat pagi. Hari ini saya dengan Pak Roni Adikarya, seorang apa yang kita sebut sebagai digital nomad, warga Indonesia yang sering melanglang buana karena tuntutan profesi dan tanggung jawab karirnya. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ya, Am, apa kabar? apa kabar Pak? Salam sehat. Wah, salam sehat. Ya, ya. Ini lagi di dalam isoman ini, Pak. Iya betul, saya baru Oke. tiba dari Honolulu Uh, tanggal 24 yang lalu Oke. dan mengikuti aturan saya harus di Mhm. karantina 8 hari Mhm. di Jakarta. Oke. Sebenarnya saya dalam perjalanan ke Cape Town, South Africa, harus Oh, mampir lewat oke. Indonesia. Jadi ini Jadi hanya saya transit di saja ya, Pak Roni? transit dan beberapa keperluan lain pribadi di Jakarta barangkali untuk seminggu gitu. Tapi rencananya Mhm. saya harus tibanya tanggal 16 Juli. Tapi Mhm. karena Mhm. ada masalah COVID-19 yang tertinggi positive cases di Jakarta di Indonesia, Mhm. ada aturan darurat, saya tunda. Jadi tiba tanggal 24 Agustus yang lalu. Mhm. Jadi karena Mhm. itu saya di sini harusnya ke Cape Town. Tapi karena Oke. tertunda begini ada masalah untuk dapatkan visa untuk South Mhm. Africa. Oke. Ya, ya. Jadi sebenarnya perjalanan globalnya belum berhenti ya, Pak Roni ini. Sudah mulai lagi, berhenti sekira setahun gitu, tapi sudah mulai lagi ada banyak kegiatan mulai bulan Agustus ini sampai bulan September ini banyak kegiatan. Oh, oke. Ya, ya. Ini menarik sekali ya, Pak Roni ya, tentang karir di dalam lingkungan global ya, di organisasi global. Ini Pak Roni bagaimana ceritanya nih bisa memulai karir atau dulu memulai karir di organisasi-organisasi global ini? Sebenarnya panjang ceritanya Mhm. dan salah satu side effect daripada networking saya dan pekerjaan di situ adalah kegiatan walaupun setelah saya pensiun ini banyak kegiatan Mhm. seperti tadi Pak Aam tanya apa saja Mhm. kegiatan saya. Saya Mhm. sebenarnya harus memberikan keynote speech di Cape Town, South Africa Mhm. tanggal 6. Tapi mungkin Mhm. ini tidak bisa terjadi karena visanya tidak bisa dapat. Oke. Lalu saya di isoman di sini di Hotel Ritz-Carlton Mhm. 8 hari, Mhm. tapi banyak pekerjaan di rumah di kamar Oke. ini. Misalnya saya harus menyiapkan 6 presentasi untuk 2 bulan ke depan ini. Sebenarnya Oke. dua sudah. Yang satu untuk Cape Town, yang satu lagi untuk Gujarat Technical University di India, yang satunya lagi Oke. baru 3 hari yang lalu diminta Mhm. ke Wismar University di Jerman oleh Mhm. Erasmus Plus Program of the European Union. Lalu juga Mhm. di Universitas Indonesia, Mhm. saya akan bicara tanggal 10 Agustus tuh di Fakultas Psikologi sudah saya bicara Universitas Pancasila, Mhm. ada temu ilmiah Oke. nasional, Pak Menko Mhm. Kominfo datang, ada Mhm. 500 peserta, lalu tanggal 21 yang lalu Yayasan Mhm. Ilomata itu juga Mhm. melakukan suatu webinar Ya, ya. hadirinnya ada 1.200 Mhm. peserta. Mhm. Itu ada Ya, 3 ya, menteri ya. juga datang, Menkom Mhm. Kominfo Pendidikan dan Kebudayaan Industri, Oke. dan juga nanti tanggal 5 Universitas Multimedia Nasional Oke. Nusantara juga akan minta saya bicara. Nah, jadi Wah, banyak luar walaupun di biasa nih tahanan rumah banyak kesibukannya, Pak. kerja. Ya. Lalu saya harus kembali lagi ke Honolulu tanggal 18 karena saya harus ke Oke. Hamburg tanggal 25 untuk bicara di Oke. Wismar University itu. Jadi banyak Mhm. kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini Mhm. adalah sebenarnya side effect ataupun impact dari Mhm. networking saya Ya. selama bekerja di lembaga-lembaga internasional. Walaupun saya sudah Oke. pensiun lebih dari 15 tahun sebenarnya. Wah, cukup lama pensiunnya padahal ya. Ya, ya. Tapi aktivitasnya tidak berkurang ya, masih terus melanglang buana. Cuma mungkin sekarang ada bagian juga untuk bekerja beraktivitas di Indonesia ya Pak. Sejak 10 tahun yang lalu
itu banyak sekali saya melakukan public lectures di hampir 30-40 universitas. Ingat tidak yang pernah saya datang juga ke Trilogi waktu Pak betul. rektor, waktu Pak Asep masih rektor dulu ya kan. Jadi betul. banyak di kegiatan di Indonesia juga, hampir semua universitas negeri yang penting-penting di kota-kota di luar Jawa Barat dan Jakarta juga saya banyak melakukan public lectures. Baik. Jadi kembali ke awal karir Pak di organisasi internasional ya, karena kan di catatan saya Pak Roni ini di PBB pernah, di World Bank pernah gitu ya, terus kemudian bahkan di PBB 2 kali ya, setelah dari World Bank kembali ke PBB. Itu awal mula bisa berkarir di organisasi-organisasi besar internasional itu seperti apa Pak? Bagaimana Pak? Barangkali saya bicara mengenai yang Bank Dunia dulu ya, karena itu yang paling banyak impact-nya ya. Itu saya bekerja di Bank Dunia mulai dari tahun 1996. Kenapa saya ke Bank Dunia? Sebelum itu sebenarnya saya sudah 15 tahun di United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) di PBB di bagian organisasi pangan dan makanan. Nah, di situ karir saya tuh mulai di Bangladesh sebagai project consultant di sana, 2 tahun di Bangladesh mulai tahun 81. Lalu saya pindah ke kantor pusat ke Roma, di situ lama 14 tahun. Tapi karena saya itu dari sebagai wakil profesional, jalur profesional, bukannya jalur posisi pemerintah ya, bukannya sebagai nominasi dari pemerintah, saya tidak bisa naik terus ke atas, mandek itu setelah 10-12 tahun saya mandek di professional level P5 yang tertinggi gitu ya. Lalu nggak bisa kemana-mana lagi. Padahal saat itu saya baru usia barangkali 81, hampir 45 tahun. Usia yang lagi fit-fitnya itu ya. Ya saya mau kemana lagi gitu ya. Lalu sebelum itu saya ada tawaran 2-3 kali, 2 kali barangkali sebelum itu ada tawaran dari Bank Dunia untuk pindah ke Bank Dunia. Walaupun Bank Dunia sebagai part of the United Nations juga. Banyak mungkin yang tidak tahu bahwa World Bank itu part of the UN. Hanya tentunya punya independensi sendiri. Tapi selama itu saya tidak mau pindah ke Bank Dunia karena saya punya program yang menarik yang bermanfaat sekali di FAO di Roma. Banyak kegiatan-kegiatan saya yang sangat memuaskan. Saya gunakan hanya kesempatan untuk pindah ke sana atau undangan untuk pindah sebagai leverage untuk meningkatkan posisi saya di FAO ya. Lalu tapi akhirnya tetap saja saya mandek di P5. Nah, akhirnya untuk ketiga kalinya saya diminta, akhirnya saya pindah ke Bank Dunia. Nah, saya pindah ke Bank Dunia karena apa? Karena ada tiga macam alasan sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa di Bank Dunia saat itu ada presidennya yang namanya James Wolfensohn yang mengatakan Bank Dunia ini harus berubah strategi dan polisinya. Kita bukan saja bank yang memberikan uang, bukan investment bank. Tapi aset kita, leverage kita, niche kita adalah know-how. Pengalaman-pengalaman dari mengelola dan merancang proyek dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan. Bukan saja uangnya. Jadi tidak saja lending, tapi mestinya lending dan learning. Ya. Tidak hanya memberikan uang, tapi uangnya nanti nggak bisa digunakan dengan baik karena tidak ada keterampilan untuk mengelola proyek. Karena itu Bank Dunia mengatakan kita ini tidak bisa kompetisi dengan big bank seperti Chase, seperti Bank of America, dan lain-lain yang memberikan dana begitu besar. Dan kompetisi edge kita adalah di bidang
technical know-how. Karena itu dirubah strategi Bank Dunia itu bukannya bank investasi tapi knowledge bank. Nah, itu yang menarik. Karena keahlian saya memang di bidang teknologi dan knowledge transfer, knowledge management, knowledge sharing, knowledge brokering dan lain sebagainya. Itu yang merupakan salah satu yang menarik. Nah, waktu saya di interview itu ada satu pelajaran juga. Waktu di interview di lembaga-lembaga internasional ataupun di perusahaan-perusahaan, sebaiknya kita itu jangan mengikuti kemauan mereka. Jangan mengikuti kemauan term of reference. Ini yang kamu harus lakukan gitu. Saya mempelajari dulu apa nih yang diperlukan oleh Bank Dunia, apa kelemahan-kelemahan Bank Dunia. Nah, waktu di interview, saya langsung tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Saya langsung mengatakan, kamu ini salah. Program kamu ini nggak benar. Ini masih kekurangannya. Ini barangkali yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, saya berikan proposal apa yang ingin saya lakukan kalau saya pindah ke Bank Dunia. Lalu itu yang diapresiasi. Oh gitu ya. Jadi proaktif sebenarnya ya. Akhirnya saya diberikan satu program dengan dana khusus dan lain sebagainya mengikuti keinginan saya. Itu salah satu cara. Dan itu saya belajar sebelumnya di lembaga yang lebih birokratis daripada Bank Dunia, yaitu di PBB, di FAO selama saya bekerja 15 tahun. Jadi semua itu ada kiatnya bahwa ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang harus kita apply untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna. Nah, itu leveraging yang saya sebut itu leveraging itu penting. Jadi saya diberikan suatu program, satu budget tertentu, dan saya buat program yang namanya KULT, Knowledge Learning through Learning Technology, Knowledge Utilization through Learning Technology, KULT. Nah, ini banyak memberikan bantuan dan juga bekerja sama dengan puluhan Center of Excellence di banyak negara di Asia, di Timur Tengah, dan juga di Afrika Utara. Nah, ini program yang menarik. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa kita bicarakan soal ini karena banyak pengalaman-pengalaman dan lessons learned daripada program-program di Bank Dunia itu. Jadi mungkin nanti untuk detail tentang World Bank kita nanti ada sesi tersendiri Pak Roni ya. Saya kira akan sangat menarik itu, lebih fokus ya. Terus kemudian dari World Bank, Pak Roni kembali di catatan saya ke UN ya, ke PBB di FAO. Setelah saya pindah dari FAO 2 tahun di Bangladesh, 14 tahun di FAO, saya akan pindah ke Bank Dunia itu 7 tahun. Nah, di Bank Dunia ada program di mana saya bisa pensiun dengan full pension. Karena ada rule of 75, yaitu di sana bukan usia yang menjadi patokan, tapi jumlah service years, di mana saya sudah 23 tahun bekerja di UN dan di Bank Dunia, tambah lagi usia saya waktu itu 53, jadi ada rule of 75. Kalau sudah bisa usia dan service year 75, bisa full pension, ya. Jadi saya ambil full pension. Full pension waktu itu rencananya saya mau kembali aja ke California, tempat saya tinggal, atau ke Indonesia. Tapi setelah 2 bulan saya ditawari posisi di FAO lagi di PBB untuk menjadi kepala perwakilan mereka di Pakistan sebagai duta besarnya di Pakistan untuk FAO. Lalu saya bilang, kenapa saya ke Pakistan? Saya kan udah pernah juga ke lapangan. Masa dari Roma, Washington DC balik lagi ke Islamabad? Lalu mereka tahu nggak? Kan kalian tahu kalau di International Development Assistance area, posisi-posisi paling prestisius itu di hardship station. Nah, saya tanya, mana sih yang paling prestisius saat itu tahun 2001, 2003. Apa sih yang paling prestisius saat ini? Dia bilang, yang pertama Kabul, Afghanistan. Yang kedua Darfur. Dan yang ketiga Islamabad.
kita mau yang menantang ya. Waduh, saya bilang ini sebenarnya nggak bener ini. Saya jadi pemenang ketiga. Saya nggak dapat yang paling prestisius di Kabul atau di Darfur. Dapat Islamabad. Oke dah, saya bilang saya pergi. Nah, lalu saya berangkat sebagai representatif dari PBB di Pakistan. Oke. Nah, itu saya 2 tahun. Oke, itu sejajar dengan apa duta besar ya, ambassador PBB. Iya, levelnya kredensialnya duta besar, jadi kortesinya segala rupa itu pengawal dan security yang paling itu waktu itu kan masih banyak masalah waktu zamannya Musharraf dan Syaukat Ali. Dan itu mulai lagi panas ya konflik internal kalau nggak salah di tahun-tahun itu ya. Belum terlalu tapi sudah mulai di mana proxies itu orang-orang jurnalis dan juga orang-orang UN itu dijadikan target karena kalau mereka yang jadikan target publicity di seluruh dunia pasti akan besar. Sedangkan kalau orang-orang biasa publicity mungkin internal saya, tapi kalau jurnalis wartawan dari media manapun juga ataupun UN personel pasti beritanya viral ke seluruh dunia. Belum ada waktu itu belum ada WhatsApp atau belum ada Facebook. Jadi ini hanya harus lewat media tradisional waktu itu. Jadi target-target utama adalah hanya UN personel dan juga wartawan. Wah, harus hati-hati sekali waktu itu. Nah, waktu itu memang agak takut. Istri saya kalau jalan awal oleh bodyguard dan supir saya harus defense driving. Kalau ke kantor tidak bisa pada jam yang sama, tidak bisa pakai rute yang sama, macam-macam gitulah. Ya. Waduh, penuh tantangan ya di situ. Tapi misi berhasil ya, Pak? Misi banyak berhasil waktu itu, tentunya food security dan agri-business, agri-industry, value-added agriculture. Itu kita bicara konteks tahun 2000-an ya. Berarti dan food safety juga sudah ada karena adanya World Trade Organization, adanya keharusan soal food safety, food hygiene dan lain sebagainya untuk mengekspor ke luar negeri itu banyak persyaratan dan sebagainya. Jadi banyak waktu itu mengenai value added agriculture dan juga food security dan mensejahterakan para petani-petani kecil lewat kooperasi dan lain sebagainya. Jadi levelnya kalau saya waktu itu tentunya hanya mengenai policy dan strategi pertanian dan juga ekspor pertanian untuk selain konsumsi dalam negeri juga untuk ekspor ke luar negeri. Termasuk misalnya barang-barang atau misalnya sapi halal dan semua makanan-makanan untuk ekspor ke negara-negara Muslim di sekitar Middle East dan juga ke tempat-tempat lain. Itu niche daripada Pakistan saat itu. Baik, dengan begitu banyak penugasan Pak yang Bapak terima ya di 2 organisasi internasional ini, total penempatan kalau bicara tempat atau lokasi ada berapa lokasi ya Bapak pernah bekerja ya di semenjak bekerja di 2 organisasi itu? Sebenarnya kalau dihitung-hitung, saya pernah hitung, kalau nggak salah saya sebutkan, kalau untuk misi, walaupun saya bukan saja di PBB Bank Dunia tapi ISWA Center, itu ada 52 atau 54 negara yang saya melakukan misi profesional. Oke, 52-54 negara ya. Dan 103 negara yang saya kunjungi secara tidak resmi tapi sebagai konsultan atau sebagai tamu untuk konferensi dan lain sebagainya, 103 negara selama ini. Wah, saya bisa membayangkan hidup Bapak tuh dari satu tempat ke tempat lain. Ya, beberapa tempat mungkin untuk transit, beberapa tempat bekerja untuk sementara waktu, balik lagi. Ini tapi saat kerja, tinggi sekali ya. Saat kerja itu kita nggak lihat apa-apa kecuali kamar hotel dan kamar ruang pertemuan.
tidak banyak waktu untuk bisa menikmati, gitu kan. Saya misalnya pergi ke satu tempat, misalnya ke Thailand, ke Bangkok itu puluhan kali, tapi baru setelah saya pensiun, saya sadar bahwa di dekat hotel itu ada taman bunga, saya bisa melihat hal-hal yang estetik. Jadi baru sadar bisa menikmati belakangan ya. Setelah jadi turis. Tapi selama kerja itu 50 kali pernah ke tempat yang sama, tapi tidak melihat apa-apa kecuali meeting room dan kamar tidur saja. Iya, karena fokus ke pekerjaan ya Pak ya, nggak ada waktu untuk menikmati apa di luar pekerjaan ya. Nah Pak, dengan dinamika perjalanan, terus kemudian penugasan, apa yang menjadi tantangan utama nih Pak selama Bapak berkarir di organisasi global? Banyak, tapi boleh saya bicarakan soal yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi generasi muda dan lain sebagainya. Tentu saja kalau bicara mengenai karir di global organization itu ada klisenya, ya kan? Ada klisenya, yaitu saya mau membantu sesama pembangunan supaya merata di seluruh dunia dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kalau kita bekerja sebagai katakan saja orang yang diminta memberikan nasihat ataupun konsultasi, itu jangan melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang saya dan banyak kawan-kawan di generasi angkatan katakan saja 20-30 tahun yang lalu, di mana kita itu pernah juga ya mengalami tadi melakukan kesalahan-kesalahan ya. Oh banyak. Zaman dulu kan development konsep kita salah konsep ya. Di mana kita jadi konsultan, kita yang melakukan segala rupanya. Lalu akhirnya apa yang terjadi dari yang disebut dependency syndrome, di mana sebenarnya para konsultan-konsultan internasional itu sebenarnya hanya mencari peluang untuk bisa kerja lagi, ya kan, datang lagi gitu kan. Nah, ini masalahnya. Tapi juga ada kesalahan dari sisi counterpartnya, lokalnya, karena mereka memang terbiasa keenakan gitu. Karena ini yang kerja yang konsultannya, kita nggak kerja, tapi akhirnya kreditnya untuk mereka, gitu kan. Semua diatur, tapi tidak ada sense of belongingness. Sulit untuk melakukan sustainability dari program itu sendiri, karena itu bukan program dia tidak punya peran serta. Nah, tidak ada teknologi transfer. Ini yang terjadi 30-40 tahun yang lalu. Nah, kita baru sadari sekitar tahun 90-an atau masuk ke tahun 2000-an bahwa harus berubah cara kerja daripada paradigma international development assistance, di mana harus lebih banyak participatory, harus lebih banyak mereka yang gunakan, kita hanya menjadi memberikan stimulus saja dan tidak memberikan solusi, tapi memberikan what to think about, ya, what to think about kepada mereka, dan juga tentunya memberikan sedikit arahan dan lain sebagainya. Tapi itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah bahwa apa kepentingan kita bagi orang-orang yang menjadi advisor dan juga mewakili lembaga-lembaga internasional itu, yang bagi saya yang penting adalah networking. Networking, di mana kita bisa saling belajar, kita bisa saling, misalnya bekerja sama bukan saja secara profesional tapi secara sosial. Saya banyak kawan-kawan yang sampai sekarang kita masih berhubungan walaupun sudah kita retire dan lain sebagainya, karena banyak social bonding, social interaction selama itu, di mana kita terus bersilaturahmi walaupun sudah 10-20 tahun kita pensiun. Nah, networking ini tadi yang saya hubungkan lagi, walaupun saya sudah pensiun, saya tetap masih banyak diundang kemana-mana ke seluruh dunia, di Eropa Timur, di Afrika, di Timur Tengah. Selalu hampir 4-5 kali saya diundang ke berbagai tempat.
sampai sekarang itu masih banyak undangan-undangan dari network yang sama, walaupun barangkali masih ada yang lebih muda ya, yang karena itu waktu itu masih jadi staff mereka, tapi mereka hanya mengenal saya, tapi masih ingat saya dan lain sebagainya. Itu masih terjadi. Jadi banyak sekarang masih kegiatan-kegiatan, walaupun sekarang saya mengajukan, kalau saya jadi konsultan ada dua kondisi. Satu, tidak buat report, tidak mau tulis report, no report writing. Yang kedua, tidak execution, hanya saya ini jual angin, katakan saja, ya. Jual angin dan juga hanya dongeng saja, mendengar pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Ya, itu banyak lesson learn, Pak. Iya, tapi paradigma berubah sejak 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Sekarang ini, saya ini bukan menjadi advisor lagi. Saya yang belajar dari generasi muda. Apa yang saya pelajari, apa yang lesson yang saya 20, 30, 40 tahun lalu, sekarang sudah usang. Sudah tidak relevan. Ya, saya diminta misalnya jadi mentor untuk YESALI program, Young Southeast Asian Leadership Initiative, dari program waktu itu di banyak tempat. Ternyata bukan saya yang jadi mentor. Saya yang belajar daripada anak-anak muda yang punya startup. Ya kan? Itu 30 orang startup dari Southeast Asia. Saya yang belajar banyak sekarang anak-anak muda yang lebih qualified. Itu mereka lebih canggih ya, Pak. Mengenai apa yang diperlukan di masa depan, bukan masa depan, dalam waktu 3 tahun, 5 tahun lagi, di new changing market requirements, keperluan kompetensi baru di disrupted areas, yang sekarang startupnya kan semua di bawah 30 tahun. Para senior di universitas misalnya itu tidak mengerti mengenai hal-hal tatanan ekonomi baru kita. Misalnya katakan saja mereka bicara soal konsep crowdfunding, crowdsourcing, big data analytics gitu kan. Lalu kaptologi, yaitu bagaimana komputer bisa memanipulasi otak kita. Hal-hal seperti itu tuh senior kita masih kurang ngerti. Sedangkan anak-anak kita sudah melakukan operasionalisasinya, sudah melakukan practical application-nya gitu kan. Jadi sekarang kita ini harus sadar bahwa orang-orang yang merasa saya punya banyak pengalaman, seperti saya saja. Saya itu pengalaman saya sekolah di Stanford, kerja di Bank Dunia, kerja di Harvard, sebenarnya tidak ada lagi value-nya kalau saya tidak belajar hal-hal baru, the disruption area, market needs, dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk karir-karir baru, dan bukan karir-karir yang safe occupation seperti jadi dokter, jadi engineer, arsitek. Itu semua old-fashioned type of occupation yang sudah banyak kompetisinya. Harus kita carikan suatu niche di mana profesi-profesi baru dan kompetensi dan skill set apa yang diperlukan. Dan itu universitas harus merubah kurikulum, merubah cara mengajarnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting kita sadari. Jadi jangan more of the same type of curriculum ya. Ini saya kira harus ada penyesuaian ya, adaptasi. Ya. Dan sekarang semua orang harus belajar kita bicara adanya internal addiction disorder, ada infobesity, ada post-truth inoculation theory dan belief immunization. Nah, ini untuk menjadikan masyarakat kita komunikator yang cerdas, di mana tidak percaya sama hoax. Itu banyak ada cara-cara baru untuk menanggulangi hal itu. Kita lihat anak-anak muda kita di Indonesia dan di Asia itu sudah hebat-hebat. Indonesia barangkali yang salah satu yang termaju di Asia. Adanya Dekakorn sudah, adanya Unicorn sudah, ya kan? Jadi ini anak-anak muda yang sebenarnya tidak dihargai oleh para senior-senior di universitas. Sedangkan lebih baik anak-anak generasi yang baru ini belajarnya dari mereka ini loh.
daripada belajar daripada ya di antara mereka sendiri yang ya. hanya memberikan bukan tacit knowledge tapi explicit knowledge yang ada di Google. Dan anak-anak muda kita lebih pandai dalam hal information management. Jadi harus ada perubahan mindset di bidang pendidikan juga. Dan saya kira Indonesia sudah mulai dengan Pak Nadiem merubah cara paradigma yang baru ini. Bahwa the source of knowledge sekarang ada di generasi muda. Dan kalau kita tidak hargai dan tidak berikan kesempatan pada anak-anak muda untuk men-share, untuk berbagi informasi, ini kesalahan yang sangat vital bagi saya. Karena kunci daripada pendidikan kita ada di generasi anak-anak muda yang bukan akademisi tapi sebenarnya wirausaha sendiri. Iya, betul. Wah, saya angkat topi nih, Pak Roni, dengan kerendah hatian Pak Roni untuk mau belajar ya ke anak-anak muda. Bapak kan tidak membanggakan lulusan Cornell S2-nya, Stanford S3-nya, tapi it's time to learn ya Pak. Sekarang ini justru kita ini itu saatnya belajar kembali ya, saat berbagi. Artinya semua orang belajar sekarang ini dan tidak bisa merasa cukup gitu ya untuk belajar. Terpaksa. Kalau tidak kita tidak relevan lagi karena saya usia 72,5 hampir 73. Kalau saya tidak mengikuti, saya tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan saat ini, ya kan? Nah, ada satu jaga prinsip saya, yaitu karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu itu begitu cepat, tidak bisa seorang itu menjadi ahli, menjadi pakar dalam waktu cepat dan terus menerus. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah cara belajar, the process of how to learn. Ya. Tapi nggak cukup, bukan saja proses how to learn, tapi how to unlearn. Mesti disetip tuh. Yang udah usang-usang di kepala kita, unlearning, ya kan? Nah, lalu setelah itu proses of relearning, continuing education. Tapi yang paling susah itu bukan learningnya, di unlearning proses itu. Banyak orang tidak mau berubah, tidak mau melupakan apa yang dia tahu, tidak mau mengakui bahwa saya ini sekarang sudah irrelevant. Saya harus belajar lagi dari mana? Jangan belajar di universitas, belajarnya dari mereka-mereka yang sudah sukses, sudah membuktikan perusahaan startup mereka, dengan perusahaan-perusahaan baru yang sama sekali kita tidak mengerti business modelnya, tidak mengerti strategi dari bisnis mereka, dan juga kompetensi dan skill set apa yang diperlukan oleh para startup baru. Apakah itu sudah masuk di kurikulum pendidikan tinggi kita? Tidak. Belum. Ya, betul. Ya, perlu banyak penyesuaian sekarang ini ya dengan dinamika perubahan yang terjadi. Betul, menarik Pak Roni. Nah, karena kita kembali nih ke karir global yang Pak Roni alami ya sebagai pelaku dan kemudian pensiun, tapi terus masih banyak undangan dan masih melanglang buana, jadi sepertinya tidak ada kata pensiun. Pak Roni, untuk kata terakhir ini, apa yang Pak Roni ingin sampaikan kepada para milenial? Saya dulu waktu di karir saya yang pertama sebenarnya di East West Center, itu belajar dari para soko guru, daripada Einstein di bidang ilmu pendidikan dan ilmu komunikasi yang saya dalami saat itu. Orang-orang yang dulu setahun sebelumnya saya baca buku textbooknya dan lain sebagainya, akhirnya duduk bersama saya. Waktu itu ada kesempatan luar biasa di East West Center karena itu yang mau saya tanyakan lupa tadi Pak. Silakan lanjut tentang East West Center. Orang-orang itu pada mau datang ke East West, ke Honolulu untuk relax, tapi juga saling bertukar pikiran. Jadi para luminary, para pakar-pakar
generasi pertama di ilmu komunikasi seperti Wilbur Schramm, Everett Rogers, Dan Lerner, banyaklah ya. Semua berdatangan di sana. Saya belajar dari mereka. Saya itu untung mendapat kemungkinan itu. Tapi waktu itu saya jadi pengikut, ya kan? Saya pengikut mereka. Tapi waktu itu belum ada disrupsi nih, ya. Jadi saya mengikuti. Saya jadi generasi kedua. Seperti juga barangkali di Indonesia ada Pak Alwi Dahlan. Saya itu yang satu, barangkali PhD di bidang komunikasi dari Amerika yang ketua setelah Pak Alwi Dahlan. Jadi generasi yang paling pertama, tapi beruntung mendapat kesempatan belajar dan jadi pengikut mereka. Tapi jadi pengikut berarti kita tuh melakukan apa yang mereka tahu. Itu sebenarnya tidak begitu sempurna lagi atau tidak begitu cerdas untuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu harus berubah cara berpikir kita. Kalau dulu saya tuh memang sudah mulai mengikuti cara ini. Waktu saya di Cornell, saya kan belajar mengenai folk media, traditional media, penggunaan wayang, ludruk, dan lain sebagainya untuk program keluarga berencana, informasi, education, and communication untuk population and family planning. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya nggak mau belajar dari profesor-profesor yang mengajarkan hal-hal yang mereka tahu. Saya mau mengambil sesuatu yang mereka tidak tahu, sehingga mereka harus belajar bersama saya. Jadi lebih mudah saya berkomunikasi dengan mereka. Jadi saya yang sebenarnya lebih tahu dari mereka kan. Nah, jadi apa itu maksudnya? Itu adalah mencari niche, mencari suatu bidang yang unik yang kita sendiri tahu, sedangkan banyak orang lain tidak tahu atau belum banyak orang melakukan hal itu. Jadi tidak begitu banyak kompetisi. Begitu juga cara belajar. Cara belajar saya seperti itu. Ya, juga di waktu di Stanford juga saya melakukan sesuatu yang profesornya itu jadi ikut belajar dengan saya. Padahal saya yang melopori, gitu kan. Nah, ini memudahkan kita proses pembelajaran kita dan juga lebih berguna karena itu yang disebut adalah contributing to the state of the art of knowledge. Kalau kita hanya ngikuti aja tidak banyak kontribusi kita memberikan tambahan atau hal-hal baru ke bidang ilmu itu. Nah, itulah sebabnya itu perjalanan yang mudah sehingga saya itu punya satu niche yang mana tidak banyak competitors saat itu di tahun 70-an itu tidak banyak yang bergerak di bidang komunikasi pembangunan, misalnya komunikasi untuk agriculture, untuk berencana, untuk environment, untuk health, itu belum banyak waktu itu. Tapi itu niche area. Kebanyakan belajarnya mengenai televisi, mengenai macam-macam. Nah, ini pun menjadi kepentingan yang harus diutamakan oleh generasi sekarang, yaitu mencari satu niche. Kita jangan lagi menjadi pengikut. Jadi strategic position kita adalah mencari bidang-bidang studi ataupun bidang-bidang karir yang kita menjadi pathfinder, kita menjadi trailblazer. Jangan more of the same. Jangan lagi di bidang komputer programming untuk puluhan ribu orang di situ. Di engineering sudah banyak sekali. Tapi carilah bidang-bidang yang diperlukan, misalnya cyber security, cyber forensik, ya kan, macam-macam gitu. Ya, jadi mencari suatu bidang yang niche, suatu bidang yang ikut arus kebanyakan ya, di mana kita itu menjadi pelopor atau menjadi orang-orang yang membuka jalan-jalan baru. Betul. Kita diperlukan, dan itu yang diperlukan tidak banyak kompetisi, dengan mudah kita bisa mendapatkan pekerjaan, dapat mudah menyelesaikan studi. Kalau studinya ikuti yang sudah profesor pada tahu, jadi makin lama kita dicecer terus oleh profesor. Betul. Kita. Jadi hal-hal seperti ini cara merubah cara pandang kita mengenai apa yang diperlukan 5 tahun ke muka. Jadi niche saja bukan tidak cukup, tapi juga visioning mengenai apa sih industri yang akan terjadi 5 tahun lagi. Ini adanya banyaknya disrupsi. Disrupsi itu merubah tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan politik. Nah, kita harus pandai melihat apa yang akan terjadi 5 tahun lagi.
Bangun kecakapan melihat masa depan ya, Pak. Ya, jangan ikuti apa yang terjadi sekarang. Ini kan berubah. Tidak akan lagi ada banyak bank, tidak akan lagi banyak adanya travel agency, macam-macam lah, banyak perubahan-perubahan seperti itu kan. Nanti apa yang diperlukan dengan adanya artificial intelligence, adanya robotics, apa yang job apa yang displace, apa yang harus kompetensi apa yang diperlukan oleh para startups yang baru-baru itu, ya kan? Coba lihat aja perusahaan-perusahaan baru kita kan lain itunya, keperluan kompetensi daripada SDM-nya kan lain itu. Betul. Jadi harus cari sesuatu yang baru. Jadi yang penting lagi adalah kita harus speak up. Itu saya katakan tadi, anak-anak muda ini biasanya dianggap remeh oleh para senior. Padahal anak-anak muda ini banyak punya bukan insting, tapi juga sudah realistis. Saya ini melihat perkembangan baru. Mereka tahu saya mau kerja ini, tapi adanya banyak generational conflict. Banyaknya ada permasalahan antara orang tua dan anak-anak. Orang tua mau safe occupation anaknya supaya jadi dokter, jadi engineer. Padahal mereka nggak ngerti bahwa ada banyak karir-karir baru yang anaknya lebih tahu, lebih ngerti caranya karena mereka terekspos oleh internet dan cara mereka belajar dan cara mereka bernetwork dengan peer group mereka. Nah, ini merupakan suatu masalah di mana generasi yang lebih senior itu masih merasa dia yang paling tahu, sedangkan anak muda yang tahu tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan, sehingga tidak adanya ke compatibility itu. Nah, generasi senior itu harus memberi kesempatan juga, dengarkan, belajarlah dari anak-anak muda yang sudah luar biasa sekarang cara berpikirnya, sudah banyak ide-idenya. Nah, mereka itu yang harus dijadikan narasumber. Jangan undang orang-orang seperti saya yang sudah senior-senior, yang sudah sebenarnya tidak begitu banyak relevansinya lagi saat ini. Undanglah, coba lihat kalau sekarang di webinar tuh sedikit sekali anak-anak muda dari startup company yang diundang kok. Semua tuh orang-orang terkenal atau profesor-profesor yang belum tentu bisa meresapi perubahan zaman saat ini, di mana anak-anak muda, generasi disruptor ini, mereka lebih tahu. Itu terjadi bukan di Indonesia saja, tapi di banyak negara, termasuk di Amerika pun begitu. Ya. Jadi generation creep, ya. Universitas terkenal sekarang mengatakan kalau hanya menyiapkan anak didik untuk cari kerja itu berarti kegagalan. Tapi haruslah kita siapkan anak didik untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu kan lain. Itu kan lain sama sekali. Tugas universitas dari segi kurikulum pun berubah. Ya, betul. Not to find a job, but to create jobs. Itu lain sekali. Itu tujuan daripada pendidikan itu lain. Dari kurikulum pun harus berubah. Betul. Nah, coba sekarang semua itu big data analytics. Ada nggak yang ngerti? Ada nggak yang ngerti algoritma itu apa sih gunanya? Coba you tanya para senior. Nggak ada yang ngerti nggak? Anak-anak muda ngerti semua. Crowdsourcing dan crowdfunding, adanya demokratisasi informasi dan pendidikan. Karena nggak usah tanya-tanya lagi. Kalau saya bilang bukan sama lu, kalau di public lecture kata, kalau pacar kamu tanya, ini sih apa, ini apa, putuskan ya. Nggak ada future dengan orang-orang seperti itu. Karena semua pun akan ada, bisa dicari jawabannya, asalkan saja ada konektivitas untuk WiFi. Ya kan, semua bisa dijawab. Itu explicit knowledge-nya. Tapi tacit knowledge, di mana lessons learned, pengalaman, konteks, bagaimana to connect the dots, bagaimana cari creativity untuk menjabarkannya, untuk operasionalisasi, itu yang penting. Itu yang disebut tacit knowledge. Jadi tacit knowledge yang punya value. Sedangkan explicit knowledge yang 80% masih diajarkan di universitas, ini bermasalah. Tidak ada value-nya lagi. Karena anak-anak didik kita lebih pandai untuk mencari informasi explicit knowledge seperti itu. Menarik sekali ini, Pak Roni.
saya kira banyak yang tadi saya katakan lesson learned dari pembicaraan atau obrol-obrol kita hari ini. Saya berharap ini tumbuh dan banyak nih Pak Roni baru ya untuk berkarir dan merepresentasikan Indonesia di gelanggang global. Yang dari data itu sangat sedikit Pak Roni ya. Jadi organisasi-organisasi global itu banyak ternyata didominasi oleh orang-orang keturunan. Kalau di Asia itu India, Cina, Jepang itu ya. Dan sedikit sekali dari Indonesia. Nah, mudah-mudahan ke depan saya kira dengan apa yang sudah dilakukan Pak Roni ini menjadi inspirasi buat para milenial untuk berkarir di organisasi-organisasi global untuk membawa nama baik Indonesia di level internasional. Pak Roni, terima kasih. Pak Am, kata penutup silakan. Silakan. Koreksi sedikit. Ya. Sebenarnya itu pun paradigma yang lama bahwa orang-orang di lembaga-lembaga internasional seperti saya di Bank Dunia itu menjadi role model. Sebenarnya tidak begitu perlu. Perubahan sudah terjadi. Itu tidak lagi hebat. Itu tidak hebat lagi. Karena organisasi internasional seperti itu diperlukan, tapi mereka tidak inovatif, tidak begitu sesuai dengan perubahan zaman. Saya lebih bangga melihat generasi muda kita seperti yang ada di Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, Gojek dan lain sebagainya. Membangun sesuatu ya. Orang-orang seperti itu lebih hebat. Lebih hebat, role model daripada generasi kita, bukan lagi orang-orang seperti saya. 30 tahun yang lalu orang-orang tapi mungkin sebagian harus ada di situ ya, tapi bukan menjadi sesuatu yang semua orang harus ke sana, tidak gitu ya. Mungkin sebagian yang merepresentasikan tapi fokus membangun ya tadi organisasi-organisasi digital yang mandiri ya untuk di Indonesia sendiri. Dan saya bangga dengan generasi muda kita. Generasi muda kita jauh lebih baik dengan generasi 2-3 generasi sebelumnya. Generasi muda anak saya sekarang banyak belajar, banyak bersosialisasi dengan anak-anak muda sekarang ya. Karena itu Bapak saya lihat kumpul ya komunikasi sama anak-anak muda. Dinamis itu. Memahami dunia mereka. Yang bagi saya itu lebih penting peranannya daripada orang-orang yang walaupun sedikit yang dulu banyak berkarir di organisasi yang kayaknya hebat tapi sebenarnya hebat, tapi sekarang kurang hebat ya. Misalnya kita bandingkan saja misalnya WHO UN organisasi dengan Bill and Melinda Gates Foundation ya. Itu beda. Lalu bedakan lagi dengan banyak sekarang organisasi digital di bidang health. Di bidang health pun swasta dan juga entrepreneur di bidang kesehatan pun banyak sekali. Jadi itu yang bagi kita future-nya saya kira itu ada di anak muda dan di bidang-bidang itu. Dan saya merasa sangat bangga dan sangat berterima kasih pada anak-anak muda di Indonesia. Yang termasuk hebat lah dibanding dengan negara lain di Asia, barangkali kita top 3 kalau nggak yang terbaik ya. Terima kasih Pak Roni. Bapak sudah merangkul anak-anak muda karena mereka lah masa depan kita semua ya. Jadi mencoba memahami mereka, tapi juga sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas dilakukan ya untuk menjadi diri mereka sendiri ya dengan kreativitas yang mereka lakukan. Pak Roni, terima kasih ini atas obrol-obrolannya. Sayang waktunya nih sudah selesai kita set up. Mudah-mudahan nanti ada sesi atau kesempatan lain Pak Roni. Ini banyak hal yang kita ingin obrolkan. Ya tadi saya kira lesson learn, karena bagaimanapun dengan pengalaman Bapak itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama kita share ya ke anak-anak muda. Konon kalau mereka memang punya kompetensi di dunia digital, di generasi mereka sendiri, tapi kita orang-orang tua ini kan punya wisdom, kita punya pengalaman. Meskipun ya kita jangan membanggakan diri bahwa kita memiliki itu semua ya, karena itu masa lalu gitu ya, yang mudah-mudahan bisa dipelajari untuk kebaikan hidup anak-anak.
muda ya, anak-anak kita sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Roni. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih Mari, atas Pak. kesempatan untuk dongeng, berbagi cerita sebagai storyteller, dan salam sehat juga untuk Pak Aam dan kawan-kawan lain di Indonesia. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi Pak Roni. Ya, selamat bekerja. Mari. Selamat siang Pak Aam.